Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rensa dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Di sini, saya akan mengangkat studi kasus tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan mural sebagai aspirasi dan penyampaian kritikan masyarakat yang menuai kontroversi. Mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang menjadi sorotan. Ada lagi mural tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit serta mural Tuhan aku lapar. Ada yang ingin disampaikan kepada negara, kepada pemerintah bahwa selama ini mereka menjerit gitu loh. Lakukan jeritannya itu melalui mural-mural itu. Karena itu sejatinya ini adalah hal yang menurut saya hal yang biasa ya, hal yang baik di negara demokratis. Mural bernada kritik terus bermunculan di berbagai tempat dalam beberapa waktu terakhir. Kemunculan mural ini dinilai berkaitan dengan kondisi masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Narasi mural yang disampaikan masih berkaitan dengan perasaan warga yang mengkritik situasi penanganan pandemi. Fenomena mencoret dinding dengan mural hingga grafiti masih meluas di berbagai wilayah meski kerap dihapus. Gencarnya aksi penghapusan narasi itu mendapat kritik dari sejumlah pihak yang menilai bahwa upaya aparat itu mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga. Warga tidak dapat berpendapat kritis lantaran terus dihapus oleh otoritas pemerintah. Padahal, kata dia, kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh hukum HAM internasional dan Konstitusi Indonesia. Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan pasal 28I ayat 4 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tetapi dari itu semua terdapat perbedaan kembali, yaitu hal tersebut melanggar peraturan daerah karena mengotori pemandangan, mengganggu ketertiban umum karena tidak mendapat izin dari Pemda setempat. Apa perlu ngobrol? Seolah-olah ada kesalahan di sana. Menurut Anda memang yang dilakukan teman-teman seniman mural ini ada salahnya sehingga harus didatengin polisi? Ya, jadi kan gini Mbak Nana, kadang kan kritik itu ya namanya pasti membangun ya. Nggak ada lah, kalau kritik yang tidak membangun saya kira mungkin bukan kritik ya, tapi itu bahkan menjadi sebuah tuduhan. Nah, yang tidak membangun itu kan sebenarnya menghina ya, menghina itu yang membangun. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi, tentu kita hidup di negara yang punya peraturan. Pasti Mbak Nana juga nggak mau lah, dalam tanda kutip, melanggar hukum, pasti nggak mau. Siapapun di antara kita di sini nggak ada yang mau melanggar hukum gitu kan. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik di ruang demokrasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Kita balik lagi lah, seperti tadi yang diceritakan sama Bu Mutia dan Mas J.J. Rizal gitu. Jadi Bung Karno itu hebat dalam menarasikan gagasan-gagasan, Ya. Bung Hatta itu kuat dalam operasionalisasi. Oke. Nah, dalam hal ini tentu kelengkapan itu perlu, dan itu pula bagaimana kita bernegara harusnya, dan itulah Membuat heboh belakangan ini tak lain bentuk komunikasi dengan cara yang lebih ekspresif dan memiliki banyak tafsir. Ini adalah sebenarnya pola-pola proses komunikasi yang dari zaman ke zaman inti atau modusnya hampir sama. Seseorang ketika mengalami sumbatan di dalam mengekspresikan pemikirannya, maka kemudian dia akan berteriak lewat media yang lain. Nah, pola komunikasi semacam ini diusung oleh beberapa pihak dan penempatannya media yang dipilih tentu saja adalah media yang gratis, media yang aman untuk dia mengerjakan, meluncaskan perasaan, pemikiran, dan segala macam. Dan mereka tidak akan peduli apakah karya mereka itu akan divandal, akan dihapus, dan segala macam. Yang paling penting adalah selesai berkarya, mural itu atau grafiti itu
kemudian dia unggah untuk menjadi jejak digital di media sosial. Mural sebagai respon atas kinerja pemerintah ataupun kritik sosial bukanlah hal yang baru di Indonesia. Cukup banyak pelaku visual yang menjadikan ruang publik sebagai media menuangkan ekspresi, termasuk kritik terhadap penguasa. Kalau di ruang publik, ya kan pengennya kan pesan itu tersampaikan untuk orang banyak, supaya aspirasinya didengar, pandangan mereka direspon, entah positif atau negatif, ya gue rasa sih itu ya emang pilihannya. Seniman kan juga rakyat kan harus berhak bersuara. Apa salahnya rakyat untuk bersuara? Karya visual jalanan ini kerap menimbulkan kegaduhan. Tak jarang, petugas secara reaktif menghapus pesan-pesan itu sebagai bentuk ketidaksepahaman. Kalau saya bukan pada masalah artinya ya, tapi saya melihat di situ ada pertarungan tanda. Pertarungan tanda dari si komunikatornya, dalam hal ini si seniman muralnya itu, dengan siapapun yang melihat. Karena di dalam mural itu kemudian terjadi pelepasan konteks gitu loh. Konteks yang dibuat oleh senimannya barangkali akan memasuki wilayah bebas konteks, kemudian diinterpretasikan dan dimaknai apapun. Tetapi yang jelas, ini kan semuanya serba berjarak. Ketika memahami dengan perasaan dan pemikiran tertentu, maka kemudian keluarannya juga akan menjadi tertentu satu. Nah, tertentu satu itu dilihat oleh pihak yang lain karena proses amplifikasi di media sosial, maka akan terbentuk makna tertentu 2, tertentu 3 dan seterusnya yang barangkali itu tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti yang diinginkan oleh si pembuat mural itu. Nah, ini yang susahnya melakukan proses komunikasi visual di ruang publik adalah semacam itu. Polemik mural ini menandakan adanya hambatan dalam komunikasi dan kian terbatasnya ruang berekspresi. Saluran-saluran komunikasi untuk menyampaikan pendapat dan isi hati masyarakat tidak terbangun dengan baik. Kalau diajak berdialog, ya dengarkan dulu. Jangan kemudian baru 1 kata atau 2 kata sudah dipotong dan dimaknai.